Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Hikam. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang keempat. Untuk sekedar informasi, insyaallah kita akan sarahkan atau baca keterangan itu dari dua kitab ya Pak. Yang pertama dari Iqazul Himam, Sarah Hikam juga. Yang kedua, ini yang kontemporernya, yaitu At-Tahlil wa Tashrih karangan Syekh Al-Imam Ramadan Al-Buti. Sama juga, cuma memang lebih ke kontemporeran. Hikmahnya dibahas dengan bukti-bukti nyata dan bagaimana pengaplikasiannya di zaman kita yang sudah modern ini. Yaitu hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini, dauhan Syekh Ibnu Athaillah qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma waqibna li isobati shawab wa janibna zaiga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi anta li nafsika. Nah, cuma hikmahnya cuma segitu, Pak. Arih nafsaka minat tadbir. Arih, istirahatkan, berhentikan nafsaka, jiwamu, pikiranmu, minat tadbir, dari tadbir. Tadbir itu apa? Tadbir itu memutuskan atau menentukan hasil usaha kita yang pernah kita lakukan. Jadi tadbir itu memutuskan atau menentukan setiap asbab yang telah kita lakukan, hasil akhirnya itu kita yang tentukan. Itu tadbir, ikut ngatur dari masalah itu. Nanti insya Allah kita akan berikan definisinya dan bagaimana contohnya. Kemudian dilanjutkan pama koma bihi goiruka, karena apapun yang telah ditanggung oleh zat selainmu, latakum bihi anta linapsika, maka kamu jangan ikut untuk mengurusi hal itu. Apapun yang telah ditanggung oleh zat selainmu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka latakum bihi anta linapsika, jangan juga kau ikut untuk mengurusi hal itu. Karena kita ini ada bagiannya masing-masing. Nah, nanti kata Syekh Ramadan Al-Buti, qad yara ba'dun nasi fi hadhil hikmati ma yu'aridu. Terkadang kita ini jadi bingung, Pak, kalau disambungkan dengan hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua itu kan iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Ketika engkau hendak bertajrid, sedangkan Allah memposisikanmu di makom asbab, itu tuh kan termasuk minas syahwatil khufiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Artinya ketika kita di makom asbab, maka berasbablah. Ketika kita di makom tajrid, maka bertajridlah. Makom asbab ini adalah makom di mana ketika kita hendak melaksanakan ibadah, ditopang dulu dengan rizki, dan rezekinya ini harus kita cari dengan melalui sabab. Ada yang bekerja, ada yang bertani, dan lain-lainnya. Nah, kalau Bapak sudah bekerja,
Kalau Bapak sudah bertani, kalau Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin, karena syarat di asbab itu kemarin dalam kitab Iqadul Himam ada 3. Kalau di keterangan lain disebutkan cuma 2. 1, yattafiqu fi syar'i. Asbab yang Bapak jalankan itu harus sesuai dengan syariatnya, artinya dari jalan yang halal. Yang kedua, wal itqanu fiha, dan harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan asbab itu. Jadi kalau Bapak berdagang, berdaganglah dengan jujur dan dengan cara yang halal, kemudian bersungguh-sungguh dalam usaha itu. Kalau bekerja pun bekerjalah dalam bidang yang halal, dan kalau bisa ijtinabul fusak, menjauhi orang-orang yang fasik, menjauhi hal-hal yang haram, serta itqon fiha, harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Nah, tadbir itu apa? Tadbir itu adalah hasil dari asbab tersebut, hasil dari dagangnya, hasil dari kerjanya, hasil dari usahanya. Nah, kalau yang masalah itu arih nafsaka minat tadbir, kamu jangan ikut campur, kamu jangan ikut mengurusi al itu. Kenapa? Pama koma bihi ghairuka la takum bihi anta li nafsika. Apapun yang sudah ditanggung oleh Allah, maka kamu jangan ikut mengatur hal itu. Apapun yang sudah diatur oleh Allah, kamu jangan ikut ngurusin al itu. Karena kewajiban kamu itu bukan di hasilnya, tapi di usahanya. Kewajiban kita ini hanya sampai ke asbabnya. Adapun natijahnya, adapun ribhunya, adapun hasil buahnya, ataupun untung dan ruginya, ini mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak perhatikan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk binatang-binatang yang melata sekalipun, maka semuanya 'alallahi rizquha, rizkinya ditanggung oleh Allah. Ini bukan dalil atau ayat yang mengharuskan kita berdiam diri tanpa menjemput rizki. Bukan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa kalau sudah ditanggung ya sudah jangan dikejar. Kalau sudah ditanggung kenapa harus pusing-pusing bekerja? Bukan. Ayat ini mengatakan bahwa jaminan itu sudah ada, kamu cuma tinggal pangtasyiru fil ardi, tinggal berusaha bertebaran di muka bumi, wabtagu fadlan minallah, dan carilah karunia Allah. Kita diperintahkan untuk bertebarannya, keluar rumah untuk berusaha, kemudian mencari rizki Allah melalui asbab. Adapun tanggungan dari mulai hasil ataupun tidaknya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Saya Pak ya. Oke. Kemudian kalaulah kita perhatikan dari 2 hikmah. Yang pertama, hikmah yang kedua. Hikmah kedua membahas tentang kita harus bekerja ya, Pak. Kalau kita punya tanggungan, kita punya keluarga, kita punya orang yang wajib dinafkahi, itu kewajiban kita salah satunya adalah mencari nafkah, dan itu hukumnya wajib. Beda cerita kalau ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia tidak dapat hasil dari asbabnya, kemudian sababiah itu istrinya nggak makan, anaknya terlantar, itu mah nggak dosa. Kenapa? Karena asbab yang sudah menjadi kewajibannya udah dia kerjakan. Yang diwajibkan oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah itu bekerjanya. Hasil ataupun tidaknya itu semua kita pasrahkan, kita tafwidkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 2 hikmah. 1, hikmah yang kedua mewajibkan kerja. Yang kedua, hikmah yang keempat yang mengharuskan kita jangan ikut ngatur hasilnya, jangan ikut nimbrung memikirkan hasilnya, karena perintah Allah hanya semet logika asbabnya saja. Maka inilah manhaj al-islami, aturan atau jalan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur untuk kita dan kehendaki untuk kita. Sehingga faida ja'a man yas'aluhu, kalau ada orang bertanya kepada kita, kita bekerja, kita berdagang, kita berusaha, kemudian ada yang bertanya,
madza tatawaqqa'u min wara'i anshototika wa a'malika hadihi. Setelah kita berupaya, berusaha sekuat tenaga, ada yang bertanya, kira-kira apa yang akan engkau hasilkan dari pekerjaanmu, dari usahamu yang sudah maksimal itu? Nah, ini apa jawabannya Pak kira-kira? Kalau ada yang bertanya, Bapak kerja tahun-tahunan, dagang tahun-tahunan, ada yang nanya, kamu dagang sekian tahun itu bakal ngehasilin apa? Kemudian kamu kerja tahun-tahunan gitu, dukulu pet nyawa, indit subuh balik subuh, itu menghasilin apa? Jawabannya apa? Menghasilkan rezeki atau apa? Nah, maka ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, qala lahu, maka jawab saja, wajibatun kallafani Allahu biha adaituha kama tuliba. Ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada saya, dan adaituha, pakot adaituha kama tuliba, dan saya sudah kerjakan, saya tunaikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian ketika ditanya lagi, malladzi sayakhluquhullahu min wara'a, kemudian apa yang akan terjadi setelah itu? Kalau kamu sudah mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sudah bekerja dan berusaha, apa yang akan terjadi? Nah, tinggal dijawab, innahu aidun ila tadbirillahi wa hukmihi. Kita serahkan semuanya atas keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada saja orang berusaha semaksimal mungkin, bahkan punten Pak, ada yang banting tulang, keringatnya bercucuran begitu hebatnya, hasil jeripayahnya tidak seberapa dengan orang yang hanya kerjanya duduk saja. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Dalam mundi emutan mah asa pinyerieun ya Pak. Urang mah asa geus bebeakan ya teh. Timimiti leungeun suku kahulu-hulu dipake mikir jeung asbab. Tapi hasil kok kalah dengan orang yang hanya duduk saja kerjanya teh. Urang mah indit subuh balik peuting, kadang subuh balik subuh. Ada orang kerja hanya 8 jam saja, tapi hasilnya kok dilihat-lihat lebih besar daripada saya, lebih berkah daripada saya. Kalau urusan itu bukan urusan kita. Karena kewajiban mah sama. Bapak saya sama-sama punya tanggungan, punya istri, punya anak, sehingga kewajiban kita sama, yaitu mencari karunia Allah, yaitu mencari asbab, walaupun asbabnya beda. Bapak bisa dapat rezeki punten dari berdagang, ada yang dapat rezeki dari apa? Dari bekerja, ada yang dari jasa, ada. Tapi kan hasil beda-beda Pak. Dengan hasil beda-beda itu jangan sampai kita ini malah jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga punten Pak, kenapa alasannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang keempat ini langsung memberikan pengarahan bagi kita yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu penatkan dirimu dari bertadbir. Apa tadbir itu? Mengatur segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu yang akan terjadi di depannya setelah efek dari usaha asbab yang kita kerjakan. Jangan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pusing, kita ngerancang, Pak. Saya mau dagang hari ini, modalnya segini, kemudian cara konsep dagangnya seperti ini, adakan promo dan lain-lainnya, estimasi penghasilan saya dalam 1 tahun segini. Kemudian Bapak pastikan hal itu. Pas akhir tahun sebadanya dagang, hal itu tidak tercapai. Kira-kira gimana Pak perasaan Pak? Gimana Pak? Kecewa. Aya nu kecewa ada. Ada yang pundung mal dagang-dagang di pokoknya aing Mas. Ada nggak kira-kira? Ada yang sakit hati nggak Pak? Ada. Bahkan punten ada yang marah-marah tidak Pak? Bahkan punten lagi ada nggak Pak orang yang tidak ridho dan tidak ikhlas dengan keputusan Allah tersebut Pak? Ada. Kenapa? Karena dia ikut ngatur di hasilnya.
Karena dia ikut merancang hasilnya, yang padahal hasil dan keputusan akhir itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah bebankan kepada kita itu cuma satu, bekerja, berusaha, berasbab. Kalau kita memang di makom asbab. Makanya kan kemarin kita di bab yang pertama, bab kedua itu, hikmah kedua itu membahas asbab baru hanya dari masalah rizkinya saja. Padahal asbab itu banyak nanti contohnya. Ada asbab, ada tajrid yang bukan dari masalah rizki saja. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas lagi dari satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sampai sini bisa dipahami dulu Pak ya. Tadbir dan asbab itu sebenarnya tidak berlawanan ya Pak ya. Kalau asbab itu perintah untuk bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dalam rangka menyempurnakan ibadah kepada Allah. Kemudian kalau tadbir itu kita ikut nimbrung memikirkan hasil akhir dari asbab yang kita kerjakan. Nah, itu yang tidak boleh. Berasbabnya wajib bagi orang yang punya tanggungan. Bahkan kalau nggak mau bekerja, punya tanggungan, hukumnya gimana Pak? Ada orang punya keluarga, punya anak-anak dan lain-lainnya, tapi nggak ada keinginan untuk mencari asbab. Ini hukumnya gimana orang kayak gini? Ya, jangan jauh-jauh ke tasawuf lah Pak ya, ke orang fikih ya tanya ke orang fikih, bagaimana ada suami nggak mau menafkahi istrinya, ditawari pekerjaan kalah ditolak, mencari apa lagi nggak maunya, maka dihukumi haram pekerjaan seperti itu. Kan gitu ya Pak ya. Sehingga kewajiban kita itu hanya sampai berasbab saja. Nah, ini tadbir Pak. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita lanjutkan, atau cukup? Nah, insya Allah lah ya bapak-bapak mah cekap lah. Nah, kemudian yuk kita lihat Pak asbabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Pak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami kejadian yang luar biasa, yaitu beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini lihat ya Kanjeng Rasul, antara asbab dan tadbirnya Rasul. Rasul itu apakah melulu berbicara tajrid, artinya tidak memikirkan asbab? Oh tidak Pak. Kanjeng Rasul itu orang yang asbab paling asbab. Karena permulaannya juga Kanjeng Rasul mencontohkan kepada kita berdagang. Itu asbab. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu salah satu asbab untuk mendapatkan rezekinya itu ialah dengan cara berdagang. Sayyidina Ali itu ulah salah Pak. Wa kana lahu matjarun pisuki. Beliau adalah sahabat Rasul yang punya toko di pasar. Itu asbabnya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun beliau sama, berdagang seperti bapaknya, seperti kakeknya. Sehingga asbabnya mah tetap ada. Tetapi bedanya Sayyidina Ali itu kalau datang waktu azan, tokonya ditutup. Wattajaha ilal masjid, langsung pergi ke masjid. Nah, kita tipis lah bedanya tipis pisan lah. Sama ai boga tokona mangan pedah ari azan. Sayyidina Ali mah tokona tutup, angkat ke masjid. Nah, hari urang mah pan hare-hare. Adan-adan. Ngopi ya, ngopi. Nah, bedanya tipis-tipis lah. Suatu ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yauma hajarau ilal Madinatil Munawwarah, yaitu ke Madinah. Madinah itu kalau dalam kitab hadis nanti namanya bukan Madinah, Pak. Ada namanya lain, yaitu Yasrib. Yasrib, Madinah, itu nama sama ya. Mau Yasrib mau Madinah, itu nama dari kota yang sekarang menjadi tempat pusaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat hijrah, mustahibban ma'ahu sahibahu Abu Bakrin radhiyallahu an. Kanjeng Rasul minta ditemani oleh sahabatnya. Siapa Pak? Sayyidina Abu Bakar. Berasbab atau tidak Pak? Padahal kan bisa sendiri ya. Padahal mang geus we kumaha di jalan mah kumaha Allah lah. Kan gitu, nek aya tukang arek di karena kalau Bapak urut ceritanya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah itu? Karena pada malam hari itu kan Kanjeng Rasul disayembarakan oleh Abu Jahal dan para keroncoknya, membuat suatu pengumuman sayembara, barang siapa pada malam ini pada hari ini bisa membunuh Muhammad,
maka akan diberikan mi'atu naqoh, 100 onta, mi'atu ibilin, Pak. 100 onta hadiahnya. Diberikan jabatan, bahkan kalau pingin menikahi perempuan tinggal milih perempuan yang mana. Sayembaranya gitu. Asal satu, bunuh Muhammad. Nah, kira-kira kalau kita dengar pengumuman gitu ti Abu Jahal kumaha apa zamannya? Rek ngiluan atau rek ngabantu Rasul ini? Karena memang berat, Pak, zaman Rasulullah. 100 onta zaman Rasulullah. Ya sekarang berapa tuh, Pak, harganya? Berapa besarnya gitu. Karena memang 100 onta itu harta yang luar biasa hebatnya pada saat zaman Rasulullah itu. Ya kalau sekarang 100 miliar, 1 triliun, asal mau bunuh kiai, asal mau bunuh ustaz. Kira-kira kegoda atau tidak? Nyari anu kurang sahayap mah pasti kagoda. Tapi untuk para sahabat tidak. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril akan terjadi pengejaranmu Muhammad, maka waktu inilah saatnya kamu berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Maka Kanjeng Rasul minta ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ta'amala fi hijratihi hada ma'al asbabi kulliha. Kanjeng Rasul sangat berasbab sekali ketika berhijrah. Lihat lagi, hatta laka annahu yukinu bi annaha syartul ladzi la budda minhu linajahi hijratihi. Seakan-akan Rasul itu meyakini bahwa hijrah tanpa asbab Rasul tidak akan bisa selamat. Seakan-akan Kanjeng Rasul itu menjadikan asbab itu sebagai syarat beliau bisa selamat dari kejaran orang-orang musyrikin pada saat itu. Tapi ya tetap keyakinan Rasul tidak seperti itu, Pak. Saking Kanjeng Rasul itu berasbabnya, seakan-akan asbab itu menjadi syarat untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai pertamanya ketika mau hijrah ditemani oleh sahabat terbaiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kharaja mutakhofian. Kanjeng Rasul nyumput atau terang-terangan, Pak, keluarnya? Nyumput atau terang-terangan? Nyumput. Berasbab atau tidak? Berasbab. Nyumput. Padahal mah kata cek orang banyak Kanjeng Rasul mah geus tahu ieu atuh da bakal salamet. Karena pas Isra Mi'raj itu kan sudah diterangkan oleh malaikat Jibril, ya kan? Karena ketika mau ke Sidratul Muntaha itu Kanjeng Rasul itu kan melintasi beberapa kota dulu, beberapa persinggahan dulu. Satu nanti berada di Baitul Laham di Palestina, tempat dilahirkannya Kanjeng Nabi Isa. Kemudian singgah lagi di satu pohon yang dulu itu di situ Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ibrahim pernah Kanjeng Nabi Ismail pernah meminta disusui oleh ibunya. Kemudian pindah lagi ke kota lain, yaitu di kota Yasrib atau di kota Madinah. Kemudian ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, ya Jibril, mahada, ini apa? Ini adalah kota Yasrib yang nanti engkau berhijrah ke sini. Kira-kira Kanjeng Rasul udah tahu belum? Kanjeng Rasul bakal hijrah ke Madinah. Udah tahu ya, Pak, ya? Udah pasti selamat berarti. Tapi berasbab, Pak. Keluar ditemani sahabatnya, bari susulum butan. Kemudian apakah beres dari situ? Tidak. Taroka Aliyan radhiyallahu anhu yanamu fi firashihi. Kemudian Sayyidina Ali ditinggalkan di kamarnya. Apa tujuannya, Pak? Kenapa Sayyidina Ali harus tidur di posisi tempat tidurnya Kanjeng Rasul? Karena supaya orang-orang musyrik menyangka Kanjeng Rasul itu masih ada di rumah, sehingga pala yabhasunahu wala yata'aqqabanahu, sehingga orang-orang musyrik itu menyangka oh ya Rasulullahnya masih ada di sini, kita siap-siap saja jaga di luar, sehingga mereka nggak nyari-nyari Rasul, nggak mengikuti Rasulullah. Seperti itu, Pak. Asbab bukan, Pak? Asbab. Kemudian jalan kemana, Pak? Langsung ke Madinah atau enggak, Pak? Ke Madinah enggak, Pak? Enggak. Bukan nyangsang, atau transit dulu ke gua apa namanya, Pak? Kade gua Hiro deh. Gua naon, Pak? Gua Sur. Mondok di Gua Sur berapa hari, Pak? Pamaka sapihi salah sata ayam, 3 hari. Mondok 3 hari Kanjeng Rasul.
Ketika berjalan Kanjeng Rasul, biasanya jalan Madinah tuh ke kanan, Kanjeng Rasul mencari jalan yang lain. Berasbab tidak, Pak? Berasbab. Kemudian ketika Kanjeng Rasul punten lagi jalan, kemudian kan di pasir pasti ada telapak kaki, Pak. Telapak kaki kan? Sehingga kalau lihat ada orang musyrik lihat, oh ini telapak kaki siapa nih yang pergi nih? Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar yang punya seorang pengembala domba-dombanya diajak, kamu ikutin saya. Supaya apa? Supaya domba-domba tadi bisa menghapus seluruh jejak perjalanan Rasulullah. Berasbab lagi atau tidak? Padahal geusnya Kanjeng Rasul itu pasti selamat. Sehingga sampailah pada hari yang ditentukan, Kanjeng Rasul itu selama 3 hari berada di gua. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pernah disuruh oleh Kanjeng Rasul untuk menyewa seseorang agar menjadi penunjuk jalan ke kota Madinah. Emang Kanjeng Rasul nggak tahu gitu kota Madinah di arah mana? Tahu, tapi jalan tikusnya nggak tahu, jalan belakangnya nggak tahu. Maka nyewa seorang, namanya itu Bapak ada yang tahu, Pak? Orang yang disewa oleh Abu Bakar, Kanjeng Nabi Muhammad, Abdullah bin Arqad. Ini musyrik, Pak. Asalnya orangnya orang musyrik. Kemudian disuruh Abu Bakar coba cari orang untuk menjadi penunjuk arah kita menuju ke Madinah, tapi bukan jalan yang biasanya. Padahal cekurang kannya Nabi, nya Rasul, tinggal ngedoa, ya Allah turunkan malaikat Jibril tuntun saya dari Mekah ke kota Madinah, kalau bisa mah jeung burok-burokna. Bener tak, Pak? Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Terus ngapain Kanjeng Rasul seperti itu? Mengajarkan ke umat berasbab. Harus sesuai dengan asbabnya. Kalau kita pingin selamat, ya seselumputan. Ya kalau kita pingin selamat dari madorot, ya coba menjaga diri dulu. Toh nanti mau ketahuan atau tidak, mau hasil atau tidak, itu pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah menjelang sampai dituntun ke Abdullah bin Arqad sampai ke Madinah, ada seorang lagi dari kaum musyrikin namanya Suraqah. Bapak pernah dengar lagi, Pak? Suraqah itu saha kaum musyrikin yang pandai mencari jejak dan jagoan nunggang kudana. Disusul di kota Madinah, wah ini pasti Muhammad sudah pergi ini, pasti ke Madinah ini. Dan ternyata tersusul. Sampai kesusul, ngan di tengah jalan kuda yang biasanya gagah ditungganginya, ia mah ngelelep, jatuh ngagubrak. Diambilnya lagi, kemudian ditunggangi lagi mau ngejar Kanjeng Rasul, udah kelihatan Kanjeng Rasulnya. Tengah-tengah perjalanan ngelelep lagi, jatuh masuk ke lubang, diguling deh. Sampai pada akhirnya dia memanggil, ya Rasulullah ud'u, Rasul tolong doakan ini kuda saya supaya selamat. Kira-kira Kanjeng Rasul tahu nggak itu Suraqah itu orang musyrik dan mau mencelakai Kanjeng Rasul? Tahu. Terus apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul? Didoakan, ya Allah selamatkan kudanya, ya Allah selamatkan dirinya. Atuh cager, Pak, orang yang didoakannya Suraqahnya kemudian jak-jak deui, kudanya sehat deui, diudak deui. Nah diudak deui 100 onta, Pak. Jabatan bisa tinggi, wanita tinggal pilih mau mana yang dinikahi. Sanu teu kagoda. Sampai pada akhirnya pas di belakang Kanjeng Rasul, oh Sayyidina Abu Bakar mah geus gegebegan. Ieu jelema rek dilawan lain lawaneun. Kan gitu banyak. Arek lumpat kumaha cara lumpatna? Kudana panghadena jago numpak kuda. Bari kalau lompat kemanapun pasti tahu dah dia mah ahli mencari orang yang hilang teh. Cara enak mah polisi bae atau sih mah. Polisi mah rek nyumput di mana we kapan gitu pasti ya, Pak. Kan gitu banyak. Karena memang ada triknya, ada ilmunya kan gitu, Pak. Nah ini Suraqah ini memang jagoannya pada bidang itu, Pak. Dicarinya Rasul dan ternyata ketemu pas belakang Kanjeng Rasul mau mencelakai Kanjeng Rasul pisan, geus kabayang teh pas 100 onta, wanita yang cantik, jabatan yang tinggi. Pada hari tagene ngagebros deui ke lubang. Sampai akhirnya kudanya tidak bisa berjalan, dianya sakit punggungnya.
Sampai pada saat itu dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalaulah Muhammad itu tidak berada di jalan yang benar, mungkin Allah tidak akan pernah selalu menjaganya.